Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018 adalah tahun pertama saya menginjakkan kaki saya di kampus YIN Langsa. Di kampus ini, saya memilih jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Menurut saya, kuliah bukan hanya belajar di kelas. Sama seperti kita menimba ilmu dimanapun dan kapanpun, sejatinya kita dapat mengasah keilmuan dan mengembangkan potensi diri kita. Tidak terasa, sudah hampir 4 tahun saya menempah diri dan mengasah keilmuan saya di sini. Dan sekarang, saya sudah berada di semester 8. Sudah saatnya keilmuan yang telah saya pelajari di sini setidaknya harus saya aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan KPM atau kuliah pengabdian masyarakat. Kuliah pengabdian masyarakat merupakan kegiatan perkuliahan yang dilakukan di luar kampus dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam mempraktikkan keilmuannya yang telah dipelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Kuliah pengabdian masyarakat atau yang disingkat dengan KPM ini juga merupakan media bagi mahasiswa untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan pendekatan akademis. Dan inilah tempat pengabdian saya di Pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad Seruai. Menurut saya, menuntut ilmu dan mengabdi bukanlah dua perkara yang sepantasnya dipisahkan. Di sini, para santri ditempah menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, serta berakhlakul karimah. Mereka dibiasakan melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah, melakukan amalan-amalan sunnah, mengaji, menghafal Al-Quran, dan menyetorkan hafalan Al-Qurannya kepada ustadznya. Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad merupakan pondok pesantren yang bertujuan mencetak kader-kader penghafal Al-Quran. Pesantren ini mulai dibangun pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2012. Pondok ini bervisi sebagai lembaga Quran yang berkualitas dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber kebahagiaan umat. Di samping itu, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad memiliki misi mencetak para penghafal Al-Quran yang berprestasi serta dapat menjawab kebutuhan umat dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Di sini, saya juga diamanahkan sebagai salah seorang pengajar Al-Quran yang juga diamanahkan untuk menerima setoran hafalan Quran santri. Pondok ini dalam satu hari ada 3 waktu bagi para santri dalam menyetorkan hafalannya. Yang pertama, ba'da subuh. Itu kira-kira dimulai dari pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Yang kedua, di waktu asar. Itu dimulai kira-kira dari pukul 16 sampai pukul 17. Dan yang ketiga, pada ba'da isya. Itu dimulai sekitar pada pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Namun tidak sampai di situ. Untuk meningkatkan kualitas santri supaya bisa bersaing untuk ranah go internasional, santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad ini juga dibekali dengan program muhadasah, yaitu program bahasa Arab. Program muhadasah ini berjalan setiap harinya dengan jadwal 1 hari 2 kali pertemuan.
Pertemuan pertama pada pukul 13 sampai dengan pukul 14. Dan di pertemuan kedua pada pukul 19 sampai dengan pukul 20. Santri-santri ini wajib semua mengikuti program madrasah ini tanpa terkecuali. Di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad ini, saya tidak hanya diamanahkan menjadi guru tahfiz Al-Quran saja, tetapi saya juga diamanahkan menjadi pengasuh di pondok pesantren ini. Menjadi pengasuh tidaklah hal yang mudah. Saya harus menjadi orang tua pengganti mereka selama di pondok ini. Para pengasuh di pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad Surabaya ini diamanahkan hanya memegang 2 kamar. Satu kamar mempunyai 8 anak dan 2 kamar menjadi 16 anak perpengasuhan. Para pengasuh di pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Fuad ini setiap harinya harus memastikan kamar itu selalu bersih dan rapi. Tempat tidurnya harus bersih dan memakai spraynya semua. Baju-baju yang bergantungan harus diletakkan di lemarinya masing-masing. Dan jika ada anak santri yang sakit, maka pengasuhlah yang memanggil petugas puskesmas agar memeriksa anak asuhnya yang sakit. Dan jika santri ada masalah atau ada keperluan, maka para pengasuhlah yang menyelesaikan masalahnya dan membantu memenuhi keperluannya. Jadi, di tempat inilah saya mengabdi untuk agama, negeri, dan dengan tujuan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap bahwa ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan maupun di luarnya insyaallah akan saya dedikasikan kepada santri-santri saya. Berharap mereka dapat melampaui guru-gurunya menjadi ahlul Quran dan lafzan wa fahman wa amalan. Ahlul Quran yang faham ayatnya, faham isi kandungannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.